Halo dan selamat bergabung kembali teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di konten kedua hari ini saya ingin membahas tentang Persib Bandung yang hari ini akan bermain di laga playoff Asian Champions League 2 melawan klub asal Filipina yang namanya Manila Tiger. Memang ini adalah pertandingan playoff untuk menentukan atau memastikan langkah dari Persib nanti bermain di fase grup ACL 2. Musim lalu kita tahu Persib tidak bisa lolos dari fase grup dan ada mengalami kekalahan juga, dan secara permainan pun kelihatan Persib sulit sekali ya untuk bisa mengimbangi tim-tim lawan. Maka itu segala bentuk perombakan yang dilakukan oleh manajemen, kalau menurut hemat saya adalah untuk mempersiapkan Persib bisa kompetitif di kompetisi antar klub Asia. Meskipun kita belum tahu nanti di fase grup Persib akan satu grup dengan tim mana saja, bisa juga ada klub asal Jepang atau klub asal Korea Selatan yang biasa berprestasi di kompetisi antar klub Asia, bisa saja, dan itu bagus juga bagi Persib biar para pemainnya mendapatkanlah tantangan yang diperlukan. Tapi kan yang menarik untuk laga playoff malam hari ini, lawannya nih sebetulnya bukan lawan yang kuat. Ini jujur ya, saya bukannya ingin meremehkan tim lawan. Tapi ini sebetulnya bukan lawan yang kuat, Manila Tiger. Dan kalau nggak salah, seharusnya kan mainnya di Filipina ya. Tapi ternyata mainnya sekarang di kandang Persib. Ya tapi walaupun ini bukan tim yang kuat, tapi bukan berarti Persib akan menang dengan mudah. Ini kalau feeling saya ya, nggak tahu nanti kalau pesta gol ya. Tapi feeling saya nggak akan menang dengan mudah. Karena tim-tim seperti ini biasa akan betul-betul fokus dalam defense. Kalau perlu mereka bertahan total, taruh aja 10 pemain di depan gawang gitu. Ya, mereka akan coba untuk menyulitkan tim lawan mencetak gol. Dan memang di pertandingan Super League kan Persib bisa menang lawan Semen Padang dengan skor 2-0. Tapi itu kan juga tentu sudah dianalisa ya oleh tim analis dari Persib. Tapi kan Manila Tiger nih ya belum banyak yang paham juga tentu dengan kekuatan atau kekurangan mereka. Tapi ya tentu kita perlu melihat nanti bagaimana klub Indonesia bisa perform di level Asia, karena walaupun ini playoff ya, tetap ini kan level Asia, walaupun lawannya adalah klub asal ASEAN. Dan dengan pemain-pemain asing yang dikontrak dan juga pemain lokal yang dikontrak oleh Persib, ini kelihatan semuanya adalah kualitas Asia. Jadi artinya memang untuk bisa membuat Persib kompetitif, saya tidak mengatakan juara ya, kompetitif artinya ya cobalah kalau bisa lolos dari fase grup, ya kan? Dan saya pikir jika nanti Persib masuk ke fase grup dan lolos dari fase grup, itu sudah merupakan prestasi bagi mereka juga. Karena gak gampang juga lolos dari fase grup meskipun ACL 2. Nah maka itu jika Persib bisa perform, atau siapapun klub Indonesia lah yang bisa perform di kompetisi antar klub Asia, itu juga yang akan menaikkan ranking kompetisi kita. Jadi sebelumnya saya juga kira bahwa ranking kompetisi kita itu rendah karena kualitas dari liga kita yang nggak bagus. Tapi saya biasa nonton kan Super League atau sebelum Liga 1 dan sebelumnya Indonesia Super League dan liga dengan nama lainnya ya, Liga Indonesia. Tapi ya oke saja. Kalau bagi saya sih seru-seru saja ya. Ternyata ya ranking itu dibuat berdasarkan performa dari klub-klub Indonesia di kompetisi antar klub Asia dalam 8 tahun terakhir. Nah sekarang ini itu yang dipakai. Nah kalau memang nggak ada klub asal Indonesia yang bisa perform, ya bukan cuma di challenge atau di kompetisi antar klub Asia lainnya, tapi ini dia nih seperti di ACL 2 nih. Nah kalau bisa perform lewatin fase grup, pasti nanti naik ranking dari kompetisi kita. Jadi ya siapapun klub yang mewakili Indonesia di Asian Champions League 2, ini kan 2 ya, masuknya kan di 2, tapi tetap bagus 2 ini. 2 ini juga tim-tim yang kuat. Nah ini harus bisa memberikan yang terbaik. Kalau dari susunan pemain ya Persib saya pikir gak ada masalah lah untuk bisa merotasi squad. Untuk bisa merotasi line up ya maksud saya. Kan lihat saja itu lawan Semen Padang. Ada 3 pemain yang ditarik keluar. Berguinho, William sama siapa tuh saya lupa, masuknya juga bagus-bagus. Febri, Beckham Putra yang masuk, Febri, Sadil, Adam Alis. Bagus-bagus. Gak ada masalah, cuma bagaimana caranya bisa melewati dulu ini fase playoff ini yang sangat penting. Nah, kita juga belum tahu nanti apakah Boyan akan melakukan perombakan yang besar-besaran di line up, atau mungkin babak pertama ya dia nggak mau ambil resiko mainkan pemain-pemain yang kurang lebih sama yang turun di pertandingan lawan Semen Padang, karena ya dia juga perlu menjaga chemistry. Nah ini juga kita nggak tahu, dan jumlah pemain asing.
Karena kan nggak terbatas nih. Kalau di kompetisi antar klub Asia ya gak masalah juga kalau mau lebih banyak pemain asing yang dimainkan. Tapi kan mereka membawa nama Persib. Dan kalau Persib bisa lolos ke fase grup, itu juga yang akan menaikkan juga nanti kompetisi kita, bahwa ada wakil juga dari Indonesia yang nanti akan main di fase grup dari ACL 2. Tapi yang menarik kan dari Persib ini yang sekarang orang lagi tunggu nih striker. Kemarin tuh Liam Barus mencetak gol itu karena memang ada bola liar sih. Tapi selain itu dia sulit sekali untuk bisa mencari ruang. Nah, saya juga belum dapat info nih. Yang saya dapat info sebenarnya Ramon sudah mulai berlatih, tapi nggak tahu dia siap atau nggak turun di pertandingan nanti malam atau mungkin nanti di Liga pada saat lawan Jepara ya. Nanti Persib away itu juga kita belum tahu. Tapi pada intinya defense dari Persib udah kuat dengan pemain yang main atau yang turun lawan Semen Padang itu sudah kuat. Itu sudah kuat sekali. Nah, Kakang memang nggak overlap, mungkin ya skemanya seperti itu dari Boyan, minta dia lebih banyak defense, tapi Putros yang lebih berani mengambil inisiatif menyerang. Patricio, Julio Cesar bagus. Tengah saya pikir oke lah, Luciano dan Klok rapat banget di tengah mereka. Nah, di depan ini yang masih belum nyambung nih kalau menurut saya nih. Ini saya jujur nih, jadi saya harap teman-teman juga jangan baperan nanti ini tengah ke depan nih belum nyambung nih. William dan Bergwijn ini lebih banyak bermain individu. Nah, ini mereka nih harus bisa cepat tune in nih. Jadi lebih banyak passing bola ke depan, lebih banyak memberikan bola ke pemain yang free. Kalau lama menguasai bola, nanti itu juga yang bisa merugikan Persib untuk bisa menciptakan banyak peluang. Nah, maka itu saya suka pada saat Sadil dapat bola langsung tuh kasih bola ke Febri. Febri capping gol, itu pertandingan kan lawan Semen Padang. Nah, kita tunggu nanti malam. Nah, yang hal lain yang saya pikir Persib perlukan adalah dukungan dari para supporter, mau di pertandingan manapun. Artinya, ya jangan sampai di kompetisi penuh, ternyata ACL 2 ini dianggap gak penting. Padahal ACL 2 ini yang penting sekarang bagi Persib. Sudah back-to-back juara di Liga Indonesia, sekarang ACL 2 ini kalau bisa lolos dari fase grup, wah meledak ini nama Persib langsung di skala internasional. Udah pasti karena kan ya ada klub Indonesia yang bisa lolos dari fase grup dari ACL 2. Jadi saya fokusnya di Asian Champions League 2. Apalagi nanti kalau di fase grup tuh ada klub asal Jepang atau ada klub asal Korea Selatan. Wah, menarik itu, nanti lihat bagaimana para pemain Persib ini bisa perform. Jadi memang yang dicari oleh manajemen ini kalau menurut hemat saya adalah kualitas, bukan kuantitas dari para pemain asing. Maka itu di setiap posisi Persib itu sebetulnya sudah tercover minimal dengan 2 pemain tambahan. Artinya total ada 3 pemain untuk 1 posisi loh. Banyak sekali pilihan mereka kali ini. Nah, ini membuat Persib menjadi tim yang seharusnya kompetitif juga di level Asia. Dan ada Boyan Hodak juga yang kita tahu sudah punya pengalaman juga di kompetisi antar klub Asia. Nah, ini malam nanti kipernya siapa nih? Adam atau Teja? Bisa juga Adam nih yang nanti dimainkan. Dan nanti di Liga kemungkinan Adam pada saat memang suspensi dia sudah diangkat ya. Sanksi dia sudah diangkat. Ya kita tunggu saja. Saya sih, kalau saya nonton klub-klub dari Indonesia tuh saya nggak fokus ke hasil sih. Tapi saya fokus cara bermain. Itu yang saya fokus, seperti Malut. Ya, saya memang nggak nonton pertandingan live terus kemudian banyak yang ngomong nonton. Akhirnya saya nonton ulang itu pertandingan. Wah, bagus sekali mainnya Malut. Nah, itulah efektivitas namanya. Mereka nggak mau lama menguasai bola, tapi setiap kali nyerang tampak berbahaya. Dewa gak tahu ball possession-nya berapa. Mungkin sampai 60 atau 65%, mungkin 70%. Kalah mereka. Terus saya melihat permainan dari PSM juga sama seperti itu. Compact, counter, ternyata bisa menang. Nah, Persib juga mirip seperti itu kan. Dalam 2 musim terakhir sebelumnya. Compact, counter, juara 2 kali berturut-turut. Jadi kalau sebuah tim itu ada strategi, kita nontonnya tuh enak. Meskipun banyak yang maunya klubnya main cantik. Ya kalau main cantik dapatnya 0, buat apa? Mending 0-nya itu telur yang bisa dimakan. Kalau telur busuk kita buang kan, rugi kita. Nah, jadi kadang-kadang kita juga harus memahami bahwa hasil akhir itu ya bagus, menang. Tapi dilihat ada gak skema. Jadi saya tidak pernah mengatakan bahwa klub A, klub B itu bermain jelek, enggak, tapi efektif. Jadi bukan berarti bermain defense kemudian dibilang jelek, enggak. Bermain defensif pun bagian dari strategi. Seperti yang Persib lakukan pada saat sudah unggul lawan Semen Padang. Kan banyak yang mengatakan Semen Padang ball possession-nya tinggi. Betul. Apalagi di babak kedua, karena Persibnya bertahan di babak kedua. Buat apa dia mau keluar resiko nyerang lagi? Tunggu dulu momen. Jadi seperti membuat jebakan Batman ini. Masuk perangkap baru ada taktik counter attack. So anyway, kita tunggu teman-teman, nanti malam saya nonton karena saya hari ini
Gak sibuk, tapi saya gak janji. Ya, sekarang saya ngomong nih, saya gak janji saya bisa membuat reviewnya atau enggak, karena besok saya ada episode bincang bareng Binder juga. Tapi kali ini saya mau mengulas sepak bola luar negeri ya. Kan Liga Inggris akan mulai lagi ya, akhir pekan. Jadi saya akan mengulas luar negeri, tapi pekan depan rencananya akan ada yang datang ke sini. Salah satu saya nggak mau ngomong di sini lah, nanti bocor. Jadi tunggu aja nanti ya. Jadi minggu depan nanti kemungkinan, saya masih mengatakan kemungkinan akan ada salah satu perwakilan lah dari klub yang datang untuk bincang di sini di episode bincang bareng Binder. Dan saya ingin berterima kasih kepada teman-teman yang mendukung channel ini. Seperti yang teman-teman lihat, saya nggak ada sponsor, ya kan? Dan memang saya membuat channel ini murni untuk memberikan edukasi dan juga mencerdaskan teman-teman yang merupakan supporter dari sepak bola Indonesia. Memang banyak yang menilai, wah Bung Binder ini boboto, sama sekali enggak. Saya fair kepada semua klub. Cuman seperti yang saya katakan, kadang-kadang kalau saya mengkritik klub tertentu atau saya mengkritik para pemain mereka, kadang-kadang ada fan-nya yang baperan. Jadi saya gak suka hal-hal seperti itu. Karena kita sebagai manusia, kita harus terima masukan-masukan dari orang lain. Kadang-kadang kita gak bisa lihat apa kesalahan kita, tapi orang lain bisa melihat kesalahan kita. Seperti teman-teman yang biasa memberikan kritikan, saya baca di kolom komentar kritikan. Tapi jangan menghujat atau juga main komen-komen yang rasis, apalagi body shaming kan. Saya juga manusia, saya juga ada perasaan. Tapi ini bukan curhat, saya hanya ingin agar teman-teman lebih dewasa. Dan kita tunggu nanti pertandingan malam, Persib lawan Manila Diger. Nah, saya nggak tahu nih Manila Diger mau bikin apa nanti. Ya tapi tetap harus diwaspadai tim ini. Kita tunggu saja ya pertandingan nanti malam. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.